Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Gaisa Namarullah dengan NIM 210901241406162. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT, yaitu dari mata kuliah Teknologi Las dengan dosen Pak Ari, dengan berjudul Metode Pengelasan Gas Metal ARC Welding yang disusun oleh saya sendiri. Kemudian dari definisi gas metal GMAW adalah pengelasan busur listrik menggunakan kawat las elektroda dan gas pelindung untuk mencegah kontaminasi busur las ARC akibat udara luar. Seperti yang ada di gambar ini, yaitu warna pinknya yaitu gas pelindung yang mencegah kontaminasi ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke caranya, biasanya dari pengelasan dari udah pembahasan ini, itu biasanya langsung ke cara, tapi saya ingin mempresentasikan yaitu sejarahnya. GMAW dengan Metal Inert Gas atau MIG pertama kali dikembangkan secara efektif pada 1948 oleh Battle Memorial Institute dengan Air Reduction Company. Gas pelindung yang digunakan murni argon saja. Jadi dari pertama saya ingin mengasih tahu argon dan las biasa itu beda ya. GMAW dengan metal aktif gas atau MAG pertama kali dikembangkan oleh peneliti Rusia Lyubavsky dan Nosilov. Mereka memakai gas pelindung CO2 dan kemudian mengembangkan campuran CO2 plus argon. Ya, CO2 sendiri itu adalah kandungan oksigen. Kemudian dari klasifikasi dan macam-macam las GMAW, yaitu ada dari skematik rangkaian peralatan utama GMAW itu, keterangannya itu ada benda kerja, torch welding atau yang biasa disebut cara eh sorry alatnya, kemudian ada mesin lasnya, kemudian ada penggerak kawat las atau wire feeder, kemudian ada sumber kawat las, pull wire, dan tabung gasnya. Kemudian di sini ada gambaran lengkap peralatan instalasi las GMAW, bisa dilihat sendiri. Maaf kalau kurang jelas ya. Nah, kemudian ada klasifikasi dan macam-macam mesin las GMAW berdasarkan integrasi unit. Yaitu ada JASIC MIG 250F, mesin dengan power source dan wire feeder yang terpisah. Seperti ini, yang ada tulisan MIG-nya itu power source-nya, kemudian di sebelah kanannya itu wire feeder. Yang dibilang tadi pada sebelumnya, wire feeder itu adalah penggerak kawat las. Nah, yang seperti ada gulungan itu penggeraknya. Kemudian ada yang keduanya, yaitu mesin dengan unit terintegrasi power source dan wire feeder berada dalam satu bodi mesin, dan ini dia digabungkan dalam satu mesin dengan spesifikasi yaitu HL Premier MIG 400 plus wire feeder. Nah, kemudian ada lagi yaitu kalau berdasarkan proses las ya, ada NBM 500 modular mesin GMAW single proses hanya untuk pengelasan GMAW khusus, hanya untuk gas metal arc welding. Kemudian ada MIG 140 SNI multiproses. Mesin multiproses satu unit mesin bisa dipakai bergantian untuk berbagai jenis proses las. Oke. Kemudian di sini ada komponen mesin las GMAW, unit sumber tenaga power source, alat yang menghasilkan arus listrik untuk digunakan pada proses pencairan logam las. Nah, ini ada yang A. Yang pertama A itu ada mesin constant voltage atau CV, hanya digunakan khusus untuk GMAW. Kemudian ada mesin multiproses, CC dan CV digunakan untuk berbagai jenis pengelasan. Jadi ada perbedaan di antara kedua berikut. Dari visual pun sudah beda ya. Yang GMAW ini lebih kecil cara pembedaannya, dan yang multiproses ini dia yang B itu lebih besar lah gitu. Kemudian ada unit pengumpan kawat las atau wire feeder. Nah, ini dalam wire feeder yang tadi tuh yang ada yang seperti kita lihat tadi yang terpisah. Nah, itu tuh ada
Dalamnya lagi ada mesin lagi yang dimana dia untuk menggerakkan kawat las atau elektroda las sehingga dapat mengalir menuju welding gun. Nah, yang saya sebut alat las tadi itu welding gun ya. Kemudian di GMAW, sistem pengumparan kawat dilakukan otomatis dengan alat ini. Pengelasan tidak harus sering berhenti untuk mengganti elektroda. Jadi biasanya yang pada las-las biasa itu di welding gun-nya itu biasanya dia harus kita tuh yang tangan satunya biasanya harus ada seperti alat lasnya lagi. Yang dimana kita harus mengurai mengurai si alat lasnya ini. Nah, kalau misal di game AW ini dia karena sudah berpisah, jadi dia sudah dan dia keluarnya itu berbarengan ya. Kemudian ada komponen mesin las game AW, yaitu unit torque. Nah, ini yang dalam welding gun ya nih, yang tadi saya bilang sebelumnya. Jadi saat kawat las diumpankan terus-menerus akan terjadi suatu kontak geseran listrik yang dapat melelehkan kawat las dan menghubungkan benda kerja gitu loh. Jadi si gas nozzle atau kontak tube-nya ini itu kan menempel pada logam atau alat benda kerjanya ya. Nah, itu dia akan eh, terjadi suatu kontakan geseran listrik yang dapat melelehkan kawat gitu loh. Dan torch atau welding gun juga memiliki koneksi yang untuk menyuplai gas melewati gas diffuser berikut gitu loh. Tapi dia ada penahannya yaitu shielding gas untuk mengarahkan gas pelindung pada sekitar busur dan kubangan las. Seperti itu. Kemudian di sini ada komponen mesin las GMAW, unit penyedia gas pelindung, tabung gas silinder gas, menampung gas pelindung bertekanan tinggi, katup tabung silinder valve, mengatur keluarnya gas dari dalam tabung, yang C ada flow meter, komponen alat pengukur kecepatan aliran gas. Nah, yang C itu ada yang di atas emas-emas itu. Jadi dia kayak pengatur oksigen ya. Kemudian ada pressure regulator, mengatur tekanan gas yang keluar sehingga sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Nah, sorry yang dia kurang kelihatan ya, yaitu dia seperti kayak jarum jam gitu. Nah, dia itu ada berapa kecepatannya. Kita bisa mengatur melalui yang alat yang B itu, katup tabung atau silinder valve itu. Kemudian ada komponen mesin las GMAW jenis gas pelindung. Yang satu ada metal inert gas MIG, tidak bereaksi secara kimia dengan logam cair, elektroda, maupun udara sekitar. Dipakai untuk mengelas logam non-ferro seperti aluminium, magnesium, beberapa paduan khusus. Aluminium itu seperti stainless steel atau biasanya yang berada di knalpot racing itu dia biasanya menggunakan bahan stainless steel. Kemudian kelebihannya adalah hasil las lebih bersih, percikan relatif sedikit, tampilan manik halus, contoh argon dan helm. Nah, ini yang saya bilang tadi yang biasanya pada knalpot racing itu. Nah, dia biasa menggunakan argon, las argon karena dia menggunakan jenis bahan si knalpotnya ini dia menggunakan jenis bahan stainless steel yang seperti tadi saya bilang. Tuh. Kemudian ada metal aktif gas MAG dapat bereaksi atau terurai dalam busur las dan ikut memengaruhi proses pengelasan, digunakan untuk baja karbon dan baja paduan rendah. Kelebihan biaya gas lebih murah, penetrasi cukup dalam, cocok untuk produksi massal, contoh CO2 murni, argon plus CO2. Nah, biasanya dia untuk mengelas pagar atau untuk mengelas besi-besi yang dibutuhkan. Dan biasanya kalau di kapal itu untuk mengelas baja biasanya. Karena satu dia murah, kemudian dapat dicari secara gampang dan dapat memproduksinya itu secara gampang gitu. Jadi cocok untuk produksi massal atau di keseharian pasti sering lihat eh, yang dimana metal aktif gas ini MAG dia lebih sering banyak digunakan di tempat-tempat las biasanya seperti itu. Kemudian ada prinsip kerja GMAW ya. Pengelasan GMAW bersifat semi otomatis. Operator hanya menggerakkan torch, sedangkan kuat arus menyesuaikan dari panjang busur dan kawat elektroda. Ini yang saya bilang. Berbentuk gulungan diatur secara otomatis menggunakan wire feeder unit. Hal ini menghasilkan kecepatan pengelasan tinggi. Jadi harus sangat-sangat teliti ketika sudah mulai
Mengelas apalagi menggunakan prinsip kerja GMAW. Kawat elektroda tidak punya lapisan flux. Peran flux digantikan dengan gas pelindung MIG atau MAG. Hasil sambungannya lebih bersih dengan minim terak. Terak tuh seperti sampah-sampahnya lah gitu. Kemudian ada duty cycle ya. Lama pengertiannya yaitu lama mesin las bisa dipakai dalam siklus 10 menit pada arus tertentu sebelum istirahat agar komponen las tidak overheat. Dinyatakan dalam persentase, contoh pada game AW itu ada di 200A at 60%, 100 dan 150A at 100% gitu. Cara bacanya 200A at 60% mesin dapat digunakan selama 6 menit pada arus 200 ampere lalu tidak digunakan selama 4 menit seperti itu. Kalau yang 150A at 100% mesin dapat dipakai terus-menerus pada 150 ampere tanpa jeda selama masih sesuai spesifikasi pabrikan. Ini yang saya bilang di 200A at 60% yang saya bilang tadi dapat digunakan secara massal. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada elektroda GMAW. Jenis elektroda ada SMAW, elektroda batang berlapis flux, GMAW dan SAW kawat las gulungan atau solid wire, GTAW dan PAW elektroda tungsten dengan filter terpisah, FCAW kawat dengan inti flux. Kemudian ada klasifikasi elektroda GMAW. Solid wire kelebihannya, hasil las lebih bersih karena tidak menghasilkan slag, spatter cenderung lebih sedikit, cocok untuk produksi cepat dan hasil yang rapi. Contoh IR70S-6. Kekurangan, butuh gas pelindung yang stabil, kurang cocok untuk kondisi berangin karena dalam kondisi berangin dan gas pelindung itu tidak fokus lah gasnya itu. Gimana cara kerjanya yang dimana ketika tidak ada gas pelindung, hasil lasnya pun yang ada tidak stabil. Makanya di sini dibilang butuh gas pelindung yang stabil, cocok untuk kondisi berangin. Kemudian ada klasifikasi elektroda GMAW, flux core wire. Kelebihan toleran terhadap kondisi kerja kurang ideal, cocok untuk pengelasan di luar ruangan, laju deposit lebih tinggi, cocok untuk material tebal, beberapa jenis bisa membantu penetrasi lebih baik. Kekurangannya menghasilkan slab yang harus dibersihkan setelah pengelasan, asap dan spatter lebih banyak, hasilnya tidak sebersih solid wire, biaya kawat dan penanganannya lebih tinggi karena dari flux core wire ini dia membutuhkan dana yang sangat banyak ya, karena yang dimana kita juga untuk mengelas plat-plat tebal yang dimana ada 3 mili sampai 5 mili sampai beberapa mili 5 sampai 7 mili tuh. Contohnya itu i7-1T-1 gitu loh. Nah, kelebihan dari GMAW ini, kelebihan dan kekurangannya sekarang. Mudah dipelajari dan dapat dioperasikan. Yang kedua, kecepatan dan produktivitas tinggi. Ketiga, kualitas las yang baik dan fleksibel, sedikit gagalan dan mudah dikendalikan, efisien dan minim limbah, yang dimana dapat digunakan dalam waktu yang cepat dan panjang gitu, produksi massa yang banyak, seperti itu teman-teman. Nah, dari kelebihan-kelebihan ini kita bisa mengambil yang dimana GMAW itu emang las pada dasarnya las yang sering digunakan oleh orang-orang sekitar, bahkan tidak perlu ada spesialisnya, hanya harus mengerti spesifikasinya. Nah, kemudian ada dari kekurangannya itu adalah peralatan kompleks dan mahal, portabilitas rendah, penggunaan gas pelindung sensitif, tingkat radiasi dan bahaya kerja tinggi. Seperti kayak underwater welder kalau teman-teman tahu, yang dimana pengelasan di bawah air yang biasa digunakan pada perkapalan gitu. Dia sangat tinggi karena radiasi yang sangat tinggi mempengaruhi organ-organ tubuh kalian ya teman-teman. Kemudian peralatan kompleks dan mahal, itu sangat mahal ya, kayak GMAW ini portabilitas rendah, tapi biasanya gak banyak dipakai di PT-PT dikarenakan banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus digunakan menggunakan pengelasan GMAW ini atau gas, metal art, welding. Bagi itu teman-teman, mungkin dari saya cukup ya untuk penjelasan GMAW ini.
Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih teman-teman.